Sekarang orang mengatakan cebong, orang mengatakan kampret, ada mengatakan kampret, kan gitu. Harusnya mulai sejak sekarang ini, mari kita sama-sama hilangkan itu semuanya. Karena di seluruh dunia, bangsa yang paling majemuk itu ya Indonesia ini. Iya, gitu. iya. Kalau kita mengutamakan perbedaan, tinggal itu waktu aja kita selesai sebagai bangsa ini. Gitu. Kalau ada orang yang ngomong cebong, ada orang ngomong kardun, itu bagian dari ada proksi. Atau orang yang kualitas. Nasionalisme kita udah luntur, gitu. Ini berbahaya sekali, karena salah satu menyebabkan bangsa mati ini, kalau terjadi pertentangan di internal anak bangsa sendiri, gitu. Dan ini sudah pada puncaknya, gitu. Ya. Dan situasi ini, Bu Raffi, yang saya katakan tadi pembukaan ini semuanya udah diabaikan semuanya. Iya. Melindungi bangsa udah nggak ada lah, ya kan? Kemudian apalagi tumpah darah. Bayangin 1% warga negara Indonesia, ya kan? Itu menguasai kurang lebih 43% sekian. Ada yang mengatakan bahwa lebih, belum lagi bangsa asing dan sebagainya. Iya. Jadi kadang-kadang saya sedih kalau ikut acara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku yang mana sebenarnya itu kan? Iya. Jadi, nah ini semuanya karena apa? Karena terjadi kudeta konstitusi. Kudeta konstitusi. Ya. Jadi konstitusi yang di atasnya itu nggak dihargai lagi. Oke. Sudah dikudeta, sudah bukan lagi tidak dihargai, tapi sudah dikudeta. Gitu. Sudah ditundukkan. Dan itu terang-terangan terjadi, gitu loh. Contoh gampangnya saja lah, Undang-Undang Cipta Kerja. Iya, Omnibus Law ya. Omnibus Law. Iya. Nah, pembuatannya, sistem pembuatannya bagaimana, dari demo banyak orang segala macam kan. Tapi pemerintah, eksekutif sama legislatif nggak peduli, gitu. Tetapi akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih atas. Iya, Undang-Undang Dasar. Dasar 45. Tetapi yudikatif Mahkamah Konstitusi pun mengkudeta keputusannya sendiri. Dengan masih mengatakan berlaku 2 tahun. Oke. Gitu. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Berbahaya apa? Kalau institusi-institusi di bawahnya itu melakukan hal yang sama. Selalu memberikan ruang ya. Selalu memberikan ruang dan semau-maunya dan ternyata terbukti juga. BLT ini tadi. Iya. Ya kan? Menteri Dalam Negeri ya kan? Menunjuk TNI Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah. Sebagai penjabat kepala daerah. Bayangkan itu. Nggak usah selesai deh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dan Nomor 2 tahun 2002. Tentang TNI, tentang Polri ya. Ya, Polri dan TNI. Untuk masuk ASN, yang pertama kali mengundurkan diri. Yang dibolehkan jabatan-jabatan di institusi tertentu. Yang sudah disebut dalam undang-undang ya. Gitu. Mahkamah Agung katanya. Ya. Sebagai hakim militer kan. Lemhanas. Basarnas. Kemudian Bakamla, Kemhan. Ya, Kemhan, otomatis lah itu. Iya. Jadi itu. Mahkamah Konstitusi pun sudah menegaskan. Ya. Tapi berjalan saja gitu kan. Nah, ini kalau diikuti oleh institusi-institusi yang lainnya lagi, yang lebih berbahaya lagi, kan? Ini bisa ngambil orang semau-maunya nanti. Hukum pidana yang nggak dicuekin aja dulu sekalian. Iya. Kan? Contohnya, akhirnya kembali lagi seperti KUHP lagi. Seperti zaman Belanda lagi. Iya. Pengakuan paling atas. Kan bisa pengakuan kan bisa diplesetkan. Iya. Bisa direkayasa. Contohnya saya. Kan gitu. Kalau Idul Fitri Idul Adha kan sholat Id di tempat saya kan, masyarakat sekitarnya ada datang kan gitu. Iya. Ya kadang-kadang adalah makanan, ada sekedar uang, gitu kan. Tiba-tiba di situ ada mantan teroris. Iya. Kemudian entah berapa bulan kemudian dia tertangkap lagi dengan
aksi teroris lagi. Iya. Pernah dibiayai oleh saya teroris. Karena ngasih amplop waktu Idul Fitri. Bisa aja jadi seperti itu. Wah, ini bisa juga ke saya nih. Orang datang sudah mengaku insaf, ya kan? Kemudian kita wawancarai, tiba-tiba bikin kejahatan lagi. Berat juga. Tapi kalau koruptor nggak diapa-apain tuh. Ada podcast sama calon koruptor, besok ditangkap. Cuek aja gitu. Ini yang saya katakan ini bisa terjadi seperti itu. Iya. Apabila sejak awal kita tidak ingatkan terhadap anak bangsa ini. Iya. Bahwa dampak dari itu sangat luar biasa. Dan ini dicontohkan oleh suatu negara yang paling tua saya pikir di semangkuk di dunia ini. China. Gitu. Di mana ada dinasti Qin. Dinasti? Qin. Dinasti Qin. Qin, bukan King. Qin. Ada dua, ada Qin, ada King. Iya, oke. Itu kalau nggak salah 2021 sampai hanya 2006. Hanya 15-16 tahun. Oke. Lainnya kan ratusan tahun. Iya. Karena itu, bilang 200 tahun lebih. Dijajah nggak bisa merdeka. Manusia baik dan meta perjuang dibuktikan adalah bahwa perjuangan itu mulai dari Sabang sampai Merauke ada pahlawan semuanya. Gitu. Tetapi begitu kita bersatu hanya 4 tahun berjuang. Gitu. Sudah itu pecah. Yang lama perjuangan yang lama adalah setelah kita merdeka, menyatukan, mengintegrasikan bangsa ini gitu. Oke, maksudnya setelah 4 tahun itu setelah 45 ya? Ya, kan 28 dulu. Ah ya 28. 28, ya kan 28. Dari 28 ini, kalau kita hitung 28 hanya 17 tahun. Iya. Tapi mulai perjuangannya itu kan 4 tahun. Iya. Sejak Jepang masuk 41 ya sampai dengan merdeka itu kan 4 tahun yang 4 tahun. Setelah itu setelah kita bersatu, ternyata lebih mudah mencapai kemerdekaan. Nah, ini kan sebenarnya semacam sejarah yang mengingatkan bahwa kita sudah punya modal sebagai bangsa yang baik. Iya. Orang yang baik-baik, kemudian mempunyai mental pejuang, ya kan? Dan sudah bersatu. Ini dikoyak-koyak. Harusnya kita sadar bahwa ini adalah proksi juga, gitu loh. Sampai sekarang orang mengatakan cebong, orang mengatakan kampret. Ada mengatakan kampret, kan gitu. Harusnya mulai sejak sekarang ini, mari kita sama-sama hilangkan itu semuanya. Karena di seluruh dunia, bangsa yang paling majemuk itu ya Indonesia ini. Iya. Kalau kita mengutamakan perbedaan, tinggal itu waktu aja kita selesai sebagai bangsa ini. Gitu. Iya. Seharusnya perbedaan itu kita kikis, ya, dengan mengutamakan kesamaan. Iya. Pasti ada perbedaan nantinya. Iya. Tetapi perbedaan yang kodrati. Iya, yang sifatnya kodrat ya. Oke. Ya, saya kodrat itu memang lu keriting, lu lurus kayak gitu. Iya. Itu kan ciptaan Tuhan, nggak bisa diapa-apain kayak gitu. Nah, itu. Ini yang harus sama-sama pikirkan. Mungkin saya sarankan sekarang kalau ada orang yang ngomong cebong, ada orang ngomong kadrun, itu bagian daripada proksi atau orang yang kualitasnya rendah. Ya kan? Yang tidak tahu bahwa bangsa ini kalau terpecah itu akan hancur. Oke. Kata-kata proksi itu mengandaikan bahwa ada kekuatan asing gitu ya. Dan kemudian kekuatan asing itu ada agennya di sini begitu, Pak Gatot maksudnya. Iya. Jadi gini, Bung Raffi, bahwa sejak abad ke-12 kerajaan Mongolia itu kan sudah mau datang ke sini untuk menguasai kita. Ya, waktu itu utusannya Mengki yang dipotong telinganya itu. Ya. Itu Mongol itu ya, bukan Cina itu. Mongolia. Zaman Mongolia. Banyak orang mengatakan Cina itu bukan, itu Mongolia itu. Mongolia. Terus berturut-turut berapa kali kan? Ras kuning juga, tapi Mongolia. Terus habis itu China masih di bawah Mongolia waktu itu. Ya. Nah, habis itu baru VOC, Portugis, kemudian Belanda, Jepang, semuanya mengincar. Kenapa? Di seluruh dunia ini sumber daya alam yang luar biasa ini, ya di Indonesia ini kita di ekuator, di hampir 2 samudra, dengan kepulauan, tempat ikan kawin, tempat ikan kawin di sini. Luar biasa. Di semuanya kan gitu. Nah, ini semuanya adalah harapan bangsa-bangsa semuanya. Makanya dulu kan saya pernah ngomong,
saya menawarkan sebuah teori bahwa yang tadinya konflik itu latar belakang oil, Ya. tempatnya di Timur Tengah, ya kan, nanti akan berpindah ke sekitar ekuator, Ya. kan, dengan latar belakang ekonomi, Oke. yaitu pangan, air, sumber daya lainnya. Saya katakan ekonomi. Ya itu sudah mulai terjadi sekarang ini. Gitu. Termasuk peringatan Bang Yos ya, yang dia mengatakan bahwa ini orang setelah diekspor ke sini ya kan, itu tidak akan pulang. Jadi mereka akan stay di sini, kemudian mencari KTP di sini secara ilegal gitu, dan kemudian tiba-tiba kita terhenyak, ternyata jumlah mereka sudah ratusan juta jangan-jangan. Memang kan Bang Yos menyampaikan seperti ini, itu dia sebenarnya teori kuno. Iya. Teori sudah lama berlaku. Tuh. Iya. Kamu saya tugaskan ke sana dan nggak pulang. Iya. Ya. Contoh gampangnya aja. Bikin anak sebanyak-banyaknya bila perlu di sana. Kawini penduduk lokal kan kira-kira begitu. Buktinya benua Amerika, Iya. benua Australia, Iya. mana suku Indian, mana aborigin, Iya. kan gitu. Iya. Kan wajar mengingat. Yang paling dekat lagi Singapura, Iya. kan gitu. Saya kan pernah nyampaikan beberapa tahun yang lalu waktu 2014 itu saya sampaikan seperti itu. Dan itu sekali lagi bukan sara ya, karena kita bicara tentang warga negara asing, bukan warga negara Indonesia. Karena warga negara Indonesia kan berasal dari beberapa suku, termasuk juga orang asing yang diwargakan ke sini secara legal. Tapi kita bicara tentang WNA yang ekspansi ke sini, sekali lagi begitu. Iya, jadi mari sama-sama kalau kita lihat orang berbicara itu jangan melihat orangnya, jangan melihat isinya, coba kita ngambil value-nya gitu. Iya. Bahwa Bang Yos itu mengingatkan kita semuanya, ada bangsa semuanya, ambil positifnya, Iya. kan gitu. Jangan tiba-tiba langsung menyerang. Iya. Lalu diingatkan anak bangsa kita untuk anak cucu kita kok gitu. Nah, akumulasi dari ini kan sangat mengkhawatirkan. Iya. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena sekali lagi bahwa bangsa ini bisa mati kalau kita abai. Kita tidak tahu permasalahan yang sedang kita hadapi dan kita tidak tahu menghadapinya gitu. Bung Raffi, kalau penyakit, kesalahan atau kekurangan atau penyakit sosial yang dilakukan oleh rakyat mudah mengobatinya. Tapi kalau kesalahan atau kesalahan sosial yang dilakukan oleh elit sulit merehabilitasinya dan berdampak panjang, gitu. Dan yang saya sampaikan ini adalah kebanyakan elit kan. Iya.